Terima kasih moderator waktunya. Selamat malam, Bro Kusnadi. Gimana kabar, Pak Selamat Kusnadi? malam, silakan. Ya, silakan. Ya, saya sedikit menanggapi. Sebenarnya saya apalagi yang mau saya tanyakan ke Pak Kusnadi ya. Sebenarnya nggak ada sih, tapi nanti setelah saya memberikan sanggahan mungkin akan muncul pertanyaan. Ini kan temanya tadi ajaran pagan ya. Yang manakah ajaran pagan? Jelas agama Kristen itu ajaran pagan, tidak bisa dibantah. Dari ciri-cirinya, pertama, pagan itu ajarannya adalah suatu konsep yang menempatkan Tuhannya itu sebagai makhluk. Harus bisa dilihat itu ajaran pagan ya. Yang kedua, suatu aliran percayaan yang percaya pada simbol-simbol. Artinya Tuhannya itu harus ada simbol, disimbolkan sebagai apa. Yang ketiga, itu pagan itu ciri-cirinya adalah suatu konsep ketuhanan yang merupakan suatu kesatuan ya, atau lebih kasarnya trinitas. Saya rasa kalau Pak Kusnadi mau berkata jujur, konsep trinitas itu sebenarnya munculnya dari mana kalau bukan dari pagan, agama Mesir kuno. Nah, perlu juga kita ketahui di sini Pak Kusnadi ini kan tidak naik kelas. Dari pertama saya dengar dia berbicara itu aja terus mengenai uh, Tuhan menjelma ke dalam menjadi api, ya kan? Menyatakan diri ke api, menyatakan diri ke suara. Kalau memang Pak Kusnadi percaya bahwa Tuhan pernah menyatakan diri dalam bentuk api atau dalam bentuk suara atau dalam bentuk pohon, kenapa Pak Kusnadi tidak menyembah itu api, tidak menyembah itu suara, tidak menyembah pohon itu, atau tidak menyembah di balik pohon itu? Kalau memang Pak Kusnadi percaya bahwa Tuhan pernah menyatakan diri sebagai api, harus konsisten dong, harus jujur lah kita. Saya biasanya kalau memulai suatu dialog itu sekiranya kita sama-sama bisa jujur dalam menyampaikan sesuatu hal, apa yang ada di hati, di pikiran, disampaikan secara jujur. Kalau memang Anda mengakui pernah ada Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi api, kenapa tidak disembah itu api, Pak Kusnadi? Ya kan, harus jujur lah. Ini kan saya tidak mau melebar kemana-mana masalah ajaran pagan aja ini. Jelas sekali kalau kita buka-buka artikel, tidak usah kerasa di sini berpendidikan semua. Pak Kusnadi juga pasti sudah baca banyak referensi. Tidak ada yang meleset dari ajaran Kristen ini. Karena Kristen ini bukan agama Sawami, bukan. Saya harus mengakui, kita harus jujur mengatakan bahwa Kristen ini bukan agama. Tanya Pak Kusnadi, Kristen apakah agama? Pak Kusnadi bukan. Itu cuma ajaran. Aha, jelas itu ajaran pagan, Pak Kusnadi. Ya loh. Kalau Anda bilang itu agama Samawi, mana itu surat Paulus itu? Bukan wahyu, bukan firman Tuhan itu. Yang namanya firman Tuhan itu, cobalah lihat ya. Kita tidak usah terlalu ke Islam dulu, Yudaism lah. Coba Anda lihat Yudaism, bagaimana dia menghargai kitabnya, menghormati. Karena itu adalah firman Tuhan, dianggap di dalamnya. Dia begitu yakin itu adalah firman Tuhan, sehingga diposisikan itu sebagai sesuatu yang sakral tinggi. Coba lihat orang Kristen, nggak ada itu memuliakan kitabnya itu, karena memang itu bukan firman Tuhan. Surat-surat Paulus saja itu mimpi-mimpi, bahkan dongeng yang ada di situ. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pertanyaan saya Pak Kusnadi, kalau memang ya Tuhan pernah menjelma menjadi manusia seperti apa yang Pak Kusnadi yakini, moderator, ini pertanyaan terakhir pamungkas ini tidak pernah dijawab Pak Kusnadi. Tunjukkan wujud Tuhannya Pak Kusnadi, rupanya seperti apa. Jangan sampai itu cuma mitos. Kalau memang para rasul itu ya, kata Pak Kusnadi, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya tidak pernah melihat. Sekarang nabi mana, rasul mana, rasul Paulus mana, bagaimana rupanya, kenapa tidak digambarkan dalam Bible? Kalau memang orang itu pernah melihat, lalu kenapa banyak sekali gambar-gambar itu yang dikatakan Paulus, Yesus? Kalau memang itu adalah Tuhan, kalau memang itu ada orang pernah melihat Yesus, makanya kalau kita mau kaji lebih dalam itu, sesungguhnya Yesus itu mitos. Maka bersyukur orang Kristen kalau orang Islam mau menyamakan Nabi Isa itu sebagai Yesus, atau Yesus itu adalah Nabi Isa. Bersyukur sekali lah orang Kristen itu, karena di dalam Islam jelas Isa itu siapa, anak dari siapa, ibunya Isa siapa, nama bapaknya ibunya Isa siapa, jelas rentetannya. Di kitab Anda siapa itu Yesus? Dibilang anaknya Yusuf. Yusuf siapa ini? Mau dikait-kaitkan ke Salomo. Mitos itu Pak Kusnadi. Kalau memang dia bukan mitos, pertanyaan saya, tunjukkan rupa Tuhan kamu sekarang Pak Kusnadi, silakan.
Oke, terima kasih Pak Awida untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya silakan dijawab dari Pak Satria Injil atau Pak Kusnadi. Ya, cukup lama juga ya Pak Awi menyampaikan, tapi saya juga menyampaikan akan lebih lama juga nih. Tadi saya katakan bahwa apakah pohon itu wujud Tuhan? Tidak. Saya juga katakan bahwa Yesus itu bukan wujud Tuhan. Tapi Anda tidak mendengarkan saya dari tunggu. awal. Saya dengar, tapi mengatakan menyatakan diri dalam pohon, menyatakan diri dalam api, menyatakan diri dalam manusia, kan? Jangan dibantah. Betul. Itu perkataan Anda. Menyatakan diri di dalam rupa pohon bukan berarti bahwa Tuhan itu pohon. Oke, Anda menyatakan salah diri dalam berpikir. rupa, kan begini. Tadi kan Pak Kusnadi bilang, kenapa kalian tidak mau menerima ketika Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, rupa api. Meskipun saya tidak menerima itu ya, cuma saya berkatakan begini, Pak Kusnadi, konsep saya begini. Kalau Anda yang konsisten mengatakan bahwa Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia, dan tadi Anda menyatakan bahwa Tuhan menyatakan diri dalam rupa api, kenapa Anda tidak menyembah api juga? Sederhana. Oke, satu persatu ya. Saya jawablah. Kalau misalnya saya 2 patah kata, Anda bantah, 2 patah kata Anda supaya nggak muter, nggak Pak Kusnadi, supaya saya bantah ini supaya waktu kita singkat. Loh, Anda aja muter kok dari tadi. Saya sekarang saya menegaskan, jawab, ya. Bukan bertanya. Oke, moderator deh atur dah kalau kayak gini sih susah. Iya, silakan Bagus. Silakan. Dijawab satu persatu dulu ya Pak Awiden. Silakan Pak Satria Injil untuk menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Oke. Apa yang tadi Pak Awidaeng udah saya catat. Pertama, kenapa katanya kalau percaya bahwa Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia, terus kemudian juga percaya bahwa itu dalam rupa pohon, Anda tidak sembah pohon, saya tadi sudah katakan, karena di dalam pohon itu tidak ada roh Allah. Hanya di dalam diri Yesus adalah roh Allah. Saya tidak menyembah dagingnya, tidak menyembah ikan goreng yang dimakannya, tapi saya menyembah roh Allah yang ada di dalam dirinya. Di dalam itu tidak ada, di dalam pohon nggak ada roh Allah. Jadi jelas itu nggak disembah. Nah, terus kemudian bertanya kepada saya tadi, wujud Tuhan. Saya tidak katakan itu Yesus itu wujud Tuhan. Jadi Anda banyak memaksakan persepsi yang salah kepada kami. Saya belum selesai ya Pak ya. Biarkan dulu Pak. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menyatakan di dalam rupa manusia kepada Abraham, kepada Musa, dan seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Saya tidak bisa membantah, itu bukan dari saya, itu adalah tulisan daripada Tanakh Yahudi juga. Itu saya katakan dari jari tangan Tuhan sendiri. Anda katakan saya naik kelas, kelas mana? Justru saya terbalik, Anda yang tidak naik kelas. Kalau Anda katakan ya bahwa Kristen itu pagan, seharusnya Anda bisa menjawab, mengapa batu itu bisa menghapus dosa? Mengapa batu itu bisa melambai-lambai kepada Muhammad? Mengapa batu itu bisa memberi salam? Mengapa nanti pada saat di akhirat batu itu mempunyai bibir, mempunyai lidah dan sebagainya? Itu yang harus Anda jawab mestinya. Kalau Anda katakan saya tidak naik kelas, ya. Oke, itu saya sudah jawab semua. Silakan. Ini pertanyaan sudah dijawab semua ya, berarti dari jawaban Pak Satria Injil gitu. Ya. Cuma pertanyaan saya yang belum dijawab. Yang mana Pak Budi? Saya narasumber belum dijawab sama Pak Kusnadi. Oh ya, nanti saya kasih kesempatan yang terakhir kali sebelum closing statement aja ya, dijadikan closing statement aja. Untuk yang terakhir, penanya terakhir dari pihak Kristen, ini siapa ya yang dari pihak Kristen? Apakah ada yang bertanya? Pak Ridho itu. Pak Ridho dari Kristen ya? Moderator izin dulu menanggapi sekali, karena ada pernyataan Pak Kusnadi yang sangat tidak rasional dan tidak bisa lalu begitu Pak Kusnadi ini. Pak Kusnadi, tidak pernah ada dalam Islam itu menyatakan batu menghapus dosa Pak Kusnadi. Hilangi kata-kata seperti itu dong Pak Kusnadi. Inilah yang saya maksud, Pak Kusnadi tidak naik kelas. Selalu mengulangi kata-kata seperti itu. Itu jangan dipakai-pakai lagi yang kata-kata seperti itu. Yang katanya melambai-lambai, tidak ada Pak Kusnadi. Tolonglah munculkan dalilnya, ayatnya kan Pak Kusnadi ini kan misionaris yang sudah terlatih. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan dalilnya. Saya kasih kesempatan untuk Pak Satria Injil saya tunjukkan. menunjukkan dalil ya, mempertegas dari jawaban. Silakan, saya tunjukkan nih. Silakan buka di hadis Musnad Ahmad nomor 4230. Saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa ia pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Ibnu Umar,
Kenapa aku tidak melihatmu menyentuh rukun, kecuali menyentuh dua rukun ini, Hajar Aswad dan rukun Yamami? Maka Ibnu Umar menjawab, jika aku melakukannya itu karena aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa dengan menyentuhnya akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Kemudian di hadis Ini saya Musnad bisa 5364, sebutkan, maaf Pak Kusnadi. mencium rukun Sudah, dan stop, Yamani stop, Pak akan Kusnadi. menghapus dosa sehabis-habisnya. Oke, yang Sudah, kedua, Pak saya Kusnadi. tunjukkan lagi. Sudah, stop Pak Kusnadi. Saya sudah Punak baca. CP ini, punak CP. Ini tidak bisa dipercaya Bukan, sumbernya, silakan Pak buka Kusnadi. hadisnya. Tidak ada ini. Saya Tidak ada tunjukkan yang lagi yang tadi ya, Sudah, melambai-lambai stop kepada Pak Muhammad Kusnadi. ya. Stop Pak Kusnadi, stop. Oke, Pertama, stop dulu. Pak Ya. Kusnadi, Anda membuka itu kan Anda pertama dulu tidak bisa dipercaya secara ilmiah. Meskipun itu ada pertama, Anda buka dalam poin itu PowerPoint, Anda bikin sendiri itu ya, itu satu dulu. Oke, Itu saya satu dulu, buka itu langsung pertama. linknya ya, kalau nggak Yang percaya. kedua, Kan linknya saya itu kasih ya. linknya Anda itu bukan dari sumber yang benar juga, itu tidak ada dalam hadis-hadis. Meskipun saya bukan ahli hadis, cuma itu tidak ada yang begitu itu. Nggak ada Tolong yang bagus tadi. tunjukkan nomor hadisnya. Nomor Oke. hadisnya suruh Itu. nunjukin. Apapun itu tidak pernah ada saya mendengar atau ada begitu, meskipun saya bukan ahli hadis. Oke. Tadi itu tidak Saya benar. ini ya. Ah, Nomor hadisnya, tolong tunjukin nomor hadisnya biar kami memeriksa langsung Oke, kitabnya. nih. Ya, ini satu pertama nih. ya, Kitab yang Ustadz kedua. Ahmad, itu Ustadz Ahmad apa? Satu lagi, 5364. Oke, nanti di sesi berikut karena ini moderator mau closing. Satu lagi cuma saya mau sampaikan tadi ada pernyataan dari Pak Roy yang mengatakan kenapa orang Islam menolak keilahian Yesus. Begini Pak Roy, bagaimana? Udah ya, Anda saya bertanya tunjukkan yang begitu lain ke ya. kami, kenapa bertanya kami, sedangkan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai ilahi. Jadi suatu kesalahan pertanyaan itu pertanyaan itu seharusnya ditajukan kepada Anda, kenapa Anda menganggap Yesus sebagai ilahi. Seharusnya tidak ditanyakan ke pihak Muslim begitu. Kenapa katanya orang Muslim menolak keilahian Yesus? Bukan masalah menolak atau tidak atau menerima, persoalannya Yesus tidak pernah mengaku sebagai ilahi. Yang harus disembah dan dituhankan, dia tidak pernah mengaku sebagai pencipta alam dan tidak pernah satupun karyanya selama dia ada di dunia melakukan suatu karya penciptaan tanpa izin Allah. Sesuai yang tertulis dalam kitab Anda. Jadi kalau pertanyaan itu seharusnya ditujukan kepada Kristen, kenapa dia mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Itu kan lahir di abad kedua kalau tidak salah, kalau Pak Roy juga baca artikel-artikel sejarah itu. Silakan dilanjut yang lain dulu. Nah, nih. 5364. Catat dulu Pak ya. Oke. 5364. Oke, sekarang Oke. gantian Bapak. Oke, nih. Sebentar ya. Ya, ini perlu juga Gus Yusuf kita sampaikan ini statusnya hadis ini apa ini kan, kalau dalam Islam kan ada macam-macam. Silakan juga kita jelaskan seperti itu. Statusnya seperti apa, perawinya bagaimana. 5364. Mari Ya. kita lihat di sini. Ini pulpennya saya enggak. Ini kemana nih pulpennya, annotation. Ini lihat nih 5364, ada kelihatan di sini ya? Belum. kelihatan. Belum. Oh, belum ya. Dibacakan aja, Pak. Dibacakan aja. Hadasana Ki. Afan, hadasana Hamam, hadasana Qatadah, hadasani Bakar bin Abdullah. Terus Wabisir bin Aid al-Huzaili kilahuma an Abdil bin Umar ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harira man la khalaqalah. Nah itu hadisnya. Mana Hajar Aswad? Enggak ada. Jauh, Pak ya, jauh. Enggak ada Jauh-jauh. itu. Enggak ada Share tertulis screen itu. dulu Pak. Ini share screen udah, ini share screen. Dari web mana itu? Kok dari web itu langsung kitabnya langsung kok dari web mana? Kitab Belum Pak muncul Pak, Kusnadi. belum muncul. Itu Di kitab layar- Pak Kus, bukan di dari layar web, belum itu baca, kitab, belum Pak. muncul. di Kitab layar. Musnad Ahmad. Ya, di Itu layar kitabnya belum langsung, muncul. Pak, kitabnya. Langsung kitabnya langsung. Ya, Bukan mana? kutipan dari Kebiasaan pakai Mbah Google gitu. Kalau kita orang Muslim, Share screen-nya nggak tampil, Pak. Coba di ini dulu apa? Pak Yusuf keluar dari Zoom dulu, terus masuk lagi. Kayaknya error tuh. Pak Kusnadi kan mengambil Sebentar ya, saya live dulu ya. Iya, coba dulu. Jadi orang Islam itu, orang Muslim itu mengambil sesuatu dari sumbernya, bukan dari terjemahan, bukan dari Google. Setuju. Gambar mati Bapak Dir. Pak Wombodo tolong di-share Pak Wombodo.
Enggak iso aku, enggak bisa nge-share. Bang Saladin itu biasanya kan bisa, Bang. Hadis riwayat Ahmad 5364. Sambil mencari saya boleh nggak tanya? Iya, silakan. Tes, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia kenapa? Ini apa? Ya udah kelihatan. Mari kita lihat 5364. Oh ya, maaf saya nggak ngerti ya kalau begitu. Enggak, teman-teman yang Oke. muslim yang lain. Oke. 5364 ya. Ya, 5364. Oke, ini jelas ya ini ya. Ya. Oke, ada sana Afan, Hamam, ada sana Qatadah, ada sana Bakar bin Abdullah. Oke ya. Oke, ini konteksnya. Nih, konteksnya ini. An Abdurrahman Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma yalbasu al-harira man la khalaqalah. Ada enggak hubungannya dengan Hajar Aswad? Nggak ada. Tidak ada.